Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kali ini kita akan membahas Kesultanan Pajang, yaitu kesultanan yang terletak di Pulau Jawa. Hai Sobat Sejarah, kita akan membahas latar belakang Kesultanan Pajang. Pada mulanya, Arya Penangsang yang menguasai Demak berhasil dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang dibantu oleh Ki Gede Pamenahan. Lalu oleh Jaka Tingkir, pusat kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang dan Jaka Tingkir mendirikan kerajaan. Kita lanjut ke letak geografis dari Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang ini terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Sobat Sejarah, kita lihat nih kehidupan politik dari Kesultanan Pajang. Pada tahun 1568, Jaka Tingkir bergelar Sultan Adiwijaya mendirikan Kesultanan Pajang. Ki Gede Pamenahan dihadiahi tanah di daerah Mataram karena telah membantu Jaka Tingkir. Pada tahun 1582, Sultan Adiwijaya meninggal dan digantikan oleh Arya Panagiri, yaitu putra dari Raden Prawoto. Lalu, ia memindahkan pusat kerajaan ke Demak kembali. Upaya perlawanan pun dilakukan oleh penentang Arya Panagiri yang dipimpin oleh Pangeran Benewa, yaitu putra dari Sultan Adiwijaya yang dibantu oleh Adipati Mataram. Lalu yang terakhir pada tahun 1586, Arya Panagiri ditumbangkan oleh Pangeran Benewa. Kita lihat lagi nih kehidupan ekonomi dari Kesultanan Pajang. Masyarakat Kesultanan Pajang mengandalkan pada sektor pertanian. Hal ini ditunjang dengan keadaan tanah di Kerajaan Pajang yang sangat subur. Wilayah ini merupakan triple junction, yaitu antara Kali Pepe, Kali Dengkeng, dan juga Sungai Bengawan Solo. Kita lihat kehidupan sosial budaya dari Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang ini bercorak Islam, tapi pengaruh Hindu-Buddha masih terasa di wilayah tersebut. Nggak heran nih, masyarakat sekitar mengenal adanya kepercayaan kejawen. Hal ini dibuktikan dengan adanya Masjid Lawiyan yang bentuknya mirip seperti kelenteng, seperti yang ada di gambar samping ini. Masa kejayaan Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang di puncak masa keemasan pada masa kepemimpinan Adiwijaya, di mana beliau dapat membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Beliau juga berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Selain memperluas daerah kekuasaannya, Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan dengan lancar. Keruntuhan Kesultanan Pajang. Setelah mengalahkan Arya Panagiri, Mataram meminta kompensasi. Ingin Mataram melepaskan diri dari Pajang dan meminta daerah kekuasaan. Lalu meletuslah Perang Pajang. Nah, pada tahun 1618, Kesultanan Pajang mengalami kekalahan melawan Mataram dan berakhirlah Kesultanan Pajang. Nah, Sobat Sejarah, kita udah sampai ke materi yang terakhir, yaitu peninggalan Kesultanan Pajang. Peninggalan yang pertama adalah Masjid Lawiyan. Masjid ini didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya. Sobat-sobat bisa menemukan masjid ini di Dusun Belukan, di Kelurahan Pajang. Di samping masjid ini juga terdapat makam-makam kerabat dari keluarga kerajaan Pajang. Kita lanjut ke peninggalan yang kedua, yaitu Kampung Batik Laweyan. Walaupun bentuknya nggak original lagi, Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu bukti adanya Kesultanan Pajang. Kampung Batik Laweyan sudah ada sejak Kesultanan Pajang ini berdiri. Sampai sekarang, Kampung Batik Laweyan ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan yang berkunjung. Nah, Sobat Sejarah, udah selesai nih materi dari Kesultanan Pajang. Gimana? Ngerti gak? Ngerti dong, masa gak ngerti sih sama sejarah negara sendiri? Oke ya, segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.